Bangunan kuno yang besar itu sebesar gunung. Bangunan itu tampak seperti menara dengan ratusan ribu jendela. Simbol-simbol awal mutlak yang tak terhitung jumlahnya bergerak di bangunan ini. Simbol-simbol awal mutlak itu melambangkan kehidupan. Xian mengumpulkan jiwanya dan mengamati, memutar altar jiwanya untuk merangsang kekuatan kehidupan Upanishad. Wus! Altar jiwanya terbang keluar dari kepalanya dan bergerak seperti gugusan awan besar menuju puncak bangunan kuno yang seperti menara. Tubuh Xian diam, matanya yang cerah redup dan kosong. Dewa-dewa Brian dan Ming Hao menyadari keributan itu. Mereka muncul dari tumpukan batu. Pikiran mereka bergerak bersama dengan altar jiwa Xian dan memeriksa setiap perubahan kecil. Pada saat ini, tubuh Xian tidak memiliki altar jiwa untuk dijaga dan dikendalikan. Dia menjadi seperti patung batu. Jika Brian memiliki pikiran gelap, dia bisa membunuh Xian dengan mudah. Ming Hao diam-diam memperhatikan Brian. Jangan meragukanku. Dia masih berharga bagiku. Aku tidak akan membunuhnya. Brian tersenyum acuh tak acuh. Aku menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi padanya saat dia selesai menyatu dengan api surga. Selain itu, dia memicu beberapa perubahan di sini. Kami mengandalkannya untuk membawa kami keluar dari sini. Ming Hao menatap matanya. Beberapa detik kemudian, dia terdiam. Kemudian, mereka fokus pada altar jiwa Xian. Altar jiwa itu seperti gugusan awan besar dengan banyak tingkatan. Tingkatan terendah adalah laut kesadaran, yang merupakan lautan luas dan berkabut. Di atas laut kesadaran adalah tingkatan kekuatan Upanishad dengan beberapa fitur yang luar biasa. Itu memiliki gua hitam legam yang bergerak seperti mulut besar yang dapat menelan segalanya. Itu adalah kekuatan melahap Upanishad. Itu memiliki galaksi dengan bintang-bintang yang berkelap-kelip, kekuatan bintang Upanishad. Ada bola kristal di mana energi kehidupan berfluktuasi terus-menerus. Tentu saja, itu adalah kekuatan kehidupan Upanishad. Sebuah cermin aneh berdiri di sudut dan memantulkan banyak ruang yang berbeda. Itu adalah kekuatan ruang Upanishad. Bagian lain memiliki seluruh tanah abu-abu, dingin, terisolasi dengan ki kematian yang tebal. Itu adalah Upanishad kekuatan kematian. Itulah keajaiban pada tingkatan Upanishad kekuatan. Setelah Xian mencapai alam abadi, Upanishad kekuatannya telah berubah sementara dia tidak menyadarinya. Mereka telah berubah menjadi materi nyata dan tetap berada di tingkatan Upanishad kekuatannya. Lautan api dengan api asli dipisahkan dengan Upanishad kekuatan meskipun mereka berbagi tingkatan yang sama. Mereka seperti ikan yin dan yang. Di atas tingkatan Upanishad kekuatan dan api surga adalah area bintang yang telah diubah ukurannya miliaran kali lebih kecil. Itu memiliki ruang yang luas, banyak bintang tempat pohon-pohon kuno, gunung-gunung, dan sungai-sungai tumbuh. Meskipun ki kematian melayang, tidak ada makhluk itu. Itu adalah incipient extend miliknya. Sebelum terbuka, itu tampak sedikit samar. Jiwa bersama dan jiwa inang menempati tempat di atas incipient extend dan melayang seperti dua dewa yang mengamati incipient extend yang sangat besar, tingkat kekuatan Upanishad, dan laut kesadaran. Dua jiwa seperti dewa memiliki posisi yang berbeda. Jiwa inang melayang sedikit lebih tinggi dari jiwa bersama. Jiwa bersama itu berdampingan dengan incipient extend. Itu tampak seperti mereka telah menyatu satu sama lain dan di bawah mereka adalah tingkat api surga. Jiwa bersama itu melayang di atas tingkat api surga dan menyatu secara harmonis dengan incipient extend. Itu adalah altar jiwa Xian. Hari ini, altar jiwa seperti awan perlahan melayang. Akhirnya, itu melayang di atas puncak menara kuno. Laut kesadaran di bagian bawah altar jiwa itu beriak aneh dan ganas. Bola kristal yang melambangkan kekuatan kehidupan Upanishad pada tingkat kekuatan Upanishad bersinar dalam lingkaran cahaya aneh dengan vitalitas yang melonjak. Kemudian, laut kesadaran mulai menciptakan banyak lapisan cahaya dan menyelimuti menara raksasa itu. Secara ajaib, simbol-simbol awal mutlak di menara itu mulai bergerak. Dari dasar menara, mereka perlahan-lahan bergerak ke atas dan bergabung satu sama lain di jalan. Simbol-simbol awal mutlak di lantai bawah perlahan-lahan bergerak ke atas dan menyatu dengan simbol-simbol awal mutlak di lantai atas. Sepertinya cacing-cacing itu bergerak menjadi ular kecil. Itu benar-benar aneh. Brian dan Ming Hao saling memandang. Bahkan dengan pengetahuan mereka yang mendalam, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di sana.
Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menunggu. Mereka harus menunggu sampai ini selesai. Sementara itu, mereka harus mencoba yang terbaik untuk melindungi Xian agar tubuh dan jiwanya melewati perubahan aneh ini. Aku mengagumi anak ini. Sepertinya dia beruntung lagi. Sebelumnya, dia bahkan belum berada di alam dewa yang baru lahir. Setelah puluhan tahun, dia telah mencapai alam abadi. Dia tidak jauh dari kita, kata Ming Hao dengan sedikit emosi. Brian mendengus. Semuanya karena kekuatan melahap Upanishad. Teknik jahat pengumpul energi semacam ini dapat memberinya kemampuan tak terbatas. Dengan kekuatan melahap Upanishad, dia tidak perlu khawatir tidak mengumpulkan cukup energi. Namun, dia masih perlu mempelajari alam. Kamu dan aku mengerti dengan jelas bahwa pemahaman alam jauh lebih sulit daripada mengumpulkan energi. Karena dia telah mencapai alamnya hari ini, itu sudah cukup untuk membuktikan satu hal, bakat bawaannya juga luar biasa, kata Ming Hao acuh tak acuh. Brian tampak termenung. Apa yang terjadi di depannya membuktikan bahwa Ming Hao tidak berbohong atau melebih-lebihkan. Meskipun kekuatan Devouring Power Upanishad yang luar biasa telah meningkatkan wilayah Xian, mereka tidak dapat menyangkal bahwa Xian sangat ahli dalam mempelajari wilayahnya. Dengan harga diri dan kedudukannya, Brian harus mengakui bahwa Xian tidak lebih lemah dari siapapun. Mereka tidak melanjutkan topik mereka dan hanya memperhatikan Xian, menunggu untuk melihat bagaimana situasinya akan berkembang. 10 hari berlalu dengan cepat. Simbol-simbol awal mutlak di lusinan lantai bawah semuanya hilang saat mereka bergabung ke atas. Setelah itu, mereka menjadi lebih mempesona dan lebih hidup. Vitalitas yang terpancar dari mereka begitu hebat. Apa yang akan terjadi? Gumam Ming Hao. Dewa-dewa sedang menunggu. Dia menunggu Xian untuk memecahkan teka-teki bangunan kuno ini. Dia ingin kembali ke wilayah Desolate. Sebagai kepala klan dewa di wilayah Desolate, dia mengerti bahwa tanah airnya berada pada saat yang kritis karena Hui. Dia khawatir tentang sesama orang dan wilayah Desolate. Dia ingin pergi secepatnya. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan melihat ke kejauhan. Seseorang datang. Ming Hao terkejut, namun, matanya berbinar saat dia tersenyum. 6 jam kemudian, sebuah siluet dingin datang dengan kabut putih. Begitu dia muncul, dia terkesima dan berteriak, "Paman." Dia menatap Ming Hao dan merasa senang sekaligus khawatir. Ming Hao tersenyum untuk pertama kalinya. "Bagus, akhirnya, kau di sini. Kudengar kau sudah." Dia tersenyum dan meliriknya seolah sedang mencari sesuatu. Garis pandangnya berhenti di sosok gelap yang berbaring di bahu Audrey. Dia terkejut dan menggigil. Dia membungkuk dalam-dalam, "Guru, kau masih hidup." Ming Hong menyeringai aneh. "Setelah 10.000 tahun, bocah, kau telah mencapai alam seperti itu. Kau tidak mengecewakanku tahun itu." Ming Hong adalah guru pertama Ming Hao. Dia juga pamannya di klan. Tentu saja, dia bisa menunjukkan keunggulannya. Ming Hao membungkukkan tubuhnya dengan hormat. "Jangan khawatir, guru. Aku akan membantumu menyingkirkan ikatan jiwa yang brutal. Aku akan menemukan tubuh Imperial Dark yang bagus untukmu sehingga kamu dapat melanjutkan kultivasimu. Kita akan membicarakannya nanti." Ming Hong melambaikan tangannya dan duduk. Dia seperti manusia kecil yang duduk di bahu Audrey. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Astaga, prajurit lain tiba. Mei Ji muncul dengan kecantikannya yang menggetarkan pikiran. Ming Hao dan Brian sang dewa-dewa bingung. Namun, mereka tampak terpesona dan tercengang. Namun, mereka telah pulih setelah beberapa detik karena mereka telah dengan paksa menghilangkan keadaan yang membingungkan pikiran itu. Mei Ji menatap mereka. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Namun fakta bahwa Ming Hao dan dewa-dewa tidak terpengaruh oleh teknik sihirnya telah membuatnya takut. Begitu dia tiba, dia sengaja menggunakan teknik sihir jiwanya. Ketika dia menggunakan teknik yang kuat ini, bahkan mereka yang memiliki energi gelap seperti Batum pun terpengaruh. Mereka tidak dapat pulih secepat mereka berdua. Brian dan Ming Hao hanya butuh beberapa detik untuk memulihkan pikiran mereka yang sehat. Sejauh yang dia ketahui, bahkan para ahli alam leluhur wilayah yang normal tidak memiliki pikiran dan jiwa yang tangguh. Mei Ji takut. Tidak seorang pun dapat mengganggu tempat ini. Kita harus membunuh siapapun yang tidak kita kenal, kata Brian dengan acuh tak acuh dan kejam. Kau ingin melakukan itu atau haruskah aku yang melakukan itu?
Tanyanya pada Ming Hao. Mendengarnya, Meiji merasa sangat dingin. Perbuatan Brian yang tidak manusiawi telah membuat wajahnya memerah. Dia segera menyadari bahwa orang asing ini dulunya memiliki karma berdarah. Karakter semacam ini tidak akan memiliki belas kasihan terhadap si cantik. Bahkan ketika dia telah menerapkan teknik sihir padanya, dia masih ingin membunuhnya. Pria ini benar-benar berdarah dingin. Ming Hao tidak memperdulikannya. Dia menoleh ke Audrey dan bertanya dengan nada skeptis. Siapa wanita cantik ini? Jika kau tidak mengenalnya, kami akan membunuhnya. Kami tidak ingin ada yang terganggu. Karena Ming Hao adalah kepala pengendali jiwa dari Bloodthirsty Force, tangannya berlumuran darah. Membunuh bukanlah beban di hatinya. Entah bagaimana, itu adalah tindakan yang menyenangkan dan mengasyikkan. Aku di sini untuk menemukan Xian. Sungguh malang bagi Meiji. Dia tidak lebih lemah dari Ming Hao dan Brian, tetapi dia belum pulih sepenuhnya dari pertempuran sebelumnya. Terlebih lagi, setelah 10.000 tahun, Ming Hao dan Brian telah membunuh miliaran makhluk. Dia tidak bisa dibandingkan dengan aura mereka. Secara naluriah, dia merasa takut. Mencari Xian. Ming Hao memiliki wajah yang aneh. Dia menoleh untuk melihat altar jiwa yang melayang di atas menara besar dan mengejeknya, "Oh, anjing akan selalu makan kotoran. Anak nakal ini selalu main-main dengan wanita cantik. Bahkan ketika dia datang ke sini, dia masih mempertahankan perilaku seperti itu." Dia mengejek Xian, tetapi entah bagaimana itu juga berlaku pada Meiji. Namun, setelah dia selesai, dia menemukan bahwa keponakannya tersipu. Dia sangat tercengang. Apakah kamu juga bersamanya? Ming Hao memaksakan senyum, menatap Audrey. Audrey sangat malu. Menara simbol kekuatan Upanishad. Simbol asli awal mutlak. Namun, pada saat ini, Ming Hong, yang duduk di bahu Audrey, tiba-tiba berteriak. Dia terbang keluar dan berputar-putar seperti kelelawar jelek. Aku ingat itu. Xing punya janji dengan Tate. Mereka mengatakan bahwa mereka akan datang ke dasar laut untuk menemukannya. Itu nyata, tak terduga. Dia memandang menara kuno yang besar dan simbol-simbol awal mutlak, dan menjadi anehnya gembira. Ming Hong seperti kelelawar kecil yang mengitari menara kuno yang besar. Dia cukup berhati-hati untuk tidak menyentuh menara itu. Rupanya, dia tahu kekuatannya. Brian dan Ming Hao melihat perbuatannya yang aneh, jadi mereka berhenti memperhatikan Audrey dan Meiji. Pipi Audrey perlahan mereda. Dia menyalahkan pamannya karena mulutnya yang seperti anjing yang tidak mungkin memiliki gading gajah. Dia tidak mengatakan sesuatu yang cukup baik. Ming Hong mengitari menara kuno itu untuk sementara waktu. Dia tampaknya memastikan sesuatu. Kemudian, dia kembali ke bahu Audrey dan mendesah. Aku tidak percaya apa yang dikatakan Tate itu benar. Brian, Ming Hao, Audrey, dan Meiji menatapnya dan menunggu dia menjelaskan. Ming Hong tidak berputar-putar. Sejak awal, klan jiwa tahu bahwa dasar laut-laut pemusnahan memiliki jejak awal mutlak. Mereka telah mengirim banyak prajurit untuk mencari dan menjelajah. Akhir-akhir ini, mereka menemukan menara simbol kekuatan Upanishad. Mereka mengatakan bahwa mereka bahkan menemukan simbol asli awal mutlak. Tate menghubungi Xing dan mengundangnya untuk misi pencarian ini. Xing setuju. Dia berencana untuk menyelesaikan urusannya di Bintang Kadal Naga sebelum pergi ke Laut Pemusnahan untuk menemukan menara simbol kekuatan Upanishad. Apa itu menara simbol kekuatan Upanishad? Ming Hao mengerutkan kening. Kau tahu itu, bukan? Ming Hong menyeringai dan menatap Meiji dari kejauhan. Memang, Meiji mengangguk. Aku tahu menara simbol kekuatan Upanishad. Menara simbol kekuatan Upanishad memiliki dua fungsi. Menara ini berisi atau menciptakan simbol awal mutlak. Menara simbol kekuatan Upanishad adalah alat yang diciptakan oleh makhluk awal mutlak. Menara ini seperti wadah. Entah bagaimana, menara ini mirip dengan kolam tulang klan tulang putih. Namun, menara ini jauh lebih misterius. Aku mendengar dari pendahulu klanku bahwa setiap menara simbol kekuatan Upanishad memiliki ratusan tingkat. Untuk menciptakan simbol awal mutlak, dibutuhkan banyak hal. Contohnya, tanya Brian. Contohnya, untuk menyempurnakan simbol awal mutlak es, dibutuhkan jutaan prajurit yang mengolah kekuatan es Upanishad dari tingkat paling awal hingga tingkat tertinggi untuk dijadikan objek kurban. Dia mengangkat tangan porselennya dan menunjuk ke banyak jendela di menara besar di tingkat terendah.
Jendela-jendela itu mengunci banyak prajurit yang mengolah Upanishad kekuatan es. Dari level terendah, alam prajurit berada dalam urutan yang meningkat, dasar, baru lahir, alam manusia, alam bencana, alam bumi, alam nirwana, alam langit, alam dewa roh, alam dewa sejati, alam dewa raja, alam dewa asli, alam dewa etiril, alam dewa awal, alam abadi, dan bahkan para ahli di alam leluhur wilayah. Karena kekuatan pamungkas simbol asli awal mutlak berbeda, susunan prajurit di alam yang berbeda juga berbeda. Misalnya, prajurit dasar dapat ditempatkan di 10 level terendah atau hingga level ke-20. Tidak peduli apapun pemikirannya, prajurit alam rendah ditempatkan lebih rendah sebagai fondasi. Lihatlah, kau dapat melihat bahwa tingkat bawah menara itu besar. Jumlah prajurit yang bertindak sebagai fondasi bisa mencapai jutaan. Selain itu, sebenarnya ada begitu banyak dari mereka yang dapat ditemukan. Menara itu semakin mengecil sampai ke puncak dengan semakin sedikit jendela. Itu karena semakin tinggi alam prajurit, mereka semakin sulit ditemukan. Lihat, ada sekitar lusinan jendela untuk alam dewa yang baru lahir dan 10 jendela untuk alam abadi. Di atasnya adalah jendela untuk alam leluhur wilayah. Itu bisa bervariasi. Jika mereka ingin memurnikan simbol asli awal mutlak berkualitas tinggi dengan kekuatan supernatural tertinggi, mereka akan membutuhkan setidaknya satu ahli di alam leluhur wilayah. Proses pemurniannya sederhana. Begitu menara simbol kekuatan Upanishad terbuka, ia akan mengambil garis-garis kekuatan Upanishad dalam para prajurit yang mengolah kekuatan es Upanishad yang dipenjara di jendela-jendela itu. Kemudian, roh, jiwa, dan ki mereka akan menjadi satu simbol awal mutlak yang mewakili kekuatan es Upanishad. Setelah itu, ia akan meninggalkan jendela dan bergerak di sekitar menara simbol kekuatan Upanishad tanpa henti. Jika semua simbol awal mutlak itu bergabung bersama, mereka akan menciptakan simbol asli awal mutlak, yang membawa kemampuan supranatural dari kekuatan Upanishad. Menurut apa yang kau katakan, untuk memurnikan simbol asli awal mutlak, itu akan membutuhkan puluhan ribu makhluk yang mengolah kekuatan Upanishad yang sama dengan pengorbanan. Juga, pengorbanan itu membutuhkan ahli alam dewa awal, alam abadi, dan bahkan alam leluhur wilayah. Dewa-dewa meringis. Itu benar, Meiji juga merasa merinding dari lubuk hatinya. Untuk menerima kekuatan tertinggi Upanishad dari simbol asli awal mutlak, itu akan membutuhkan ahli alam leluhur wilayah sebagai pengorbanan. Kekuatan tertinggi Upanishad, Ming Hao juga tercengang. Makhluk-makhluk absolute begining dapat menciptakan miliaran kehidupan di wilayah mereka sendiri pada era itu. Makhluk-makhluk itu digunakan sebagai pengorbanan untuk menyempurnakan simbol asli absolute begining. Itu seperti cara kita membiakkan dan menumbuhkan binatang buas atau tanaman obat sampai mereka memiliki kekuatan atau kualifikasi tertentu saat kita akan membunuh mereka atau memanennya untuk memurnikan alat, senjata, dan pelet, jelas Meiji. Brian dan Ming Hao saling berpandangan. Raut wajah mereka menjadi lebih aneh saat mereka mendesah dalam hati. Mereka tinggal di wilayah desolate, tempat desolate adalah penguasa segala sesuatu. Jika seperti yang baru saja dijelaskan Meiji, mereka adalah makhluk-makhluk yang dibesarkan dan dipelihara desolate untuk disempurnakan sebagai pelet nanti. Mereka adalah material dengan berbagai kualifikasi. Produk dengan kualitas terendah akan menjadi fondasi menara simbol kekuatan Upanishad. Para ahli di wilayah mereka dapat menjadi pengorbanan di puncak menara. Meskipun wilayah mereka berbeda, konsekuensinya sama. Mereka adalah material yang akan digunakan desolate untuk menciptakan sesuatu. Saya mendengar dari para pendahulu saya bahwa di suatu wilayah, setelah puluhan ribu tahun memilih dari alam dewa dasar hingga alam dewa awal atau alam abadi, jumlah prajurit yang memenuhi syarat hanya cukup untuk menyempurnakan satu simbol asli awal mutlak. Jika mereka memiliki ahli alam leluhur wilayah, simbol asli awal mutlak yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang lebih tinggi. Simbol asli awal mutlak jauh lebih berharga daripada pelet abadi. Jika benar bahwa simbol asli awal mutlak mengandung kekuatan tertinggi Upanishad, itu adalah. Meiji menggelengkan kepalanya. Cahaya magis melesat keluar dari matanya saat dia melihat altar jiwa Xian melayang di atas menara simbol kekuatan Upanishad. Apa yang sedang dia lakukan? Brian bertanya dengan wajah gelap. Mengambil simbol asli awal mutlak.
Salah satu Upanishad kekuatannya cocok dengan simbol asli awal mutlak itu, desah Meiji. Kekuatan hidup Upanishad. Ming Hao terkejut. Simbol asli awal mutlak di menara simbol kekuatan Upanishad itu adalah kekuatan hidup Upanishad. Simbol awal mutlak itu berarti kehidupan. Jantung dewa-dewa Brian berdetak lebih cepat. Ia berpikir dan kemudian mencengkeram dadanya, merasa sangat getir. Baik Brian maupun Ming Hao tidak mengolah kekuatan hidup Upanishad. Bahkan jika mereka ingin, mereka tidak bisa mendapatkannya. Selain itu, mereka membutuhkan menara itu untuk meninggalkan tempat ini. Bahkan jika mereka marah, mereka harus berjaga-jaga dan menunggu Xian mengambil simbol awal mutlak. Selain itu, ketika bahaya akan datang, mereka juga harus melindungi Xian. Mereka tahu apa saja kemampuan supernatural yang paling hebat. Lautan jiwa darah dan jembatan putar kematian dan kehidupan adalah kemampuan supernatural Xian. Itu adalah teknik rahasia yang dibentuk dengan prinsip-prinsip alam, jadi entah bagaimana, itu adalah anugerah alam. Kekuatan tertinggi Upanishad adalah asal mula kekuatan Upanishad, bentuk terakhir dan terdalam dengan kemampuan terdalam dan paling ajaib, yang bahkan bisa menjadi prinsip. Kekuatan tertinggi Upanishad adalah prinsip kekuatan Upanishad. Itu luar biasa tak tertandingi karena itu adalah aturan bumi dan surga yang bahkan tidak dapat dipahami oleh para ahli alam leluhur wilayah. Apakah akan lebih menyakitkan daripada melihat yang lain mengambil harta karun dan harus melindunginya alih-alih bersaing untuk mendapatkan harta karun itu? Ming Hao dan Brian memiliki wajah yang bengkok seolah-olah seluruh keluarga mereka terbunuh di depan mereka. Perasaan itu seperti gunung berapi karena mereka harus menekannya, hampir menyebabkan luka dalam. Menara simbol kekuatan Upanishad. Itu adalah menara simbol kekuatan Upanishad. Kami menemukannya. Namun, tawa liar Tate datang dari kejauhan. Dia berteriak, wajahnya eksentrik. Itu menara simbol kekuatan Upanishad, sungguh, dan itu adalah menara yang terpelihara sepenuhnya. Batum dan wanita tua dari klan pemakan sangat gembira dan menggigil. Mereka memandang menara simbol kekuatan Upanishad dari kejauhan seolah-olah mereka sedang mengamati gunung emas dan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Seseorang mengambil simbol awal mutlak. Wajah Batum seperti wajah ular aneh yang menggeliat. Dia sangat jelek. Dia berteriak seolah-olah baru saja ditikam dan berlari ke arah menara simbol kekuatan Upanishad sambil berteriak, anak sialan itu, dia tidak ingin hidup lagi. Kau pikir kau pantas bersaing untuk mendapatkan simbol asli awal mutlak? Kau seharusnya mati sejuta kali. Batum, wajah Meiji pucat saat dia merengek. Batum membungkuk untuk melihat Meiji. Dia bingung sejenak dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Setelah aku membunuh anak itu dan mendapatkan simbol asli awal mutlak, aku akan berbicara denganmu. Prekursor, kita sudah sepakat. Kalian berdua dapat mengambil simbol asli awal mutlak. Menara simbol kekuatan Upanishad akan menjadi milik klan jiwa kita. Aku akan melapor kepada guruku. Dia akan segera datang. Tate menaikkan nada suaranya. Tate, tahukah kau apa kesalahan terbesar yang pernah kau buat? Wanita tua dari klan pemakan itu tiba-tiba tersenyum aneh. Tate bingung. Apa? Kau seharusnya tidak melakukannya di belakang gurumu. Kau seharusnya tidak serakah untuk mendapatkan sup ini untuk dirimu sendiri. Kau tidak melaporkan ini kepada gurumu. Itu adalah kesalahan terbesarmu. Wanita tua dari klan Devoring itu menyeringai. Altar jiwanya berputar dan sepotong rawa menjijikkan menyerbu, menutupi Tate dan beberapa prajurit klan jiwa. Dalam beberapa detik, Tate meleleh ke dalam air kotor di rawa. Wanita tua itu menyingkirkan rawa erosifnya dan menatap Batum. Untuk memurnikan simbol asli awal mutlak, dibutuhkan makhluk dari seluruh wilayah. Batum, kamu berkultivasi sendiri. Bahkan jika kamu mendapatkan menara, kamu tidak memiliki cukup kekuatan untuk memurnikan simbol asli awal mutlak. Hanya 7 klan besar yang bisa melakukannya. Kita harus membuat kesepakatan, bukan? Batum hendak menyerangnya. Menyadari bahwa simbol awal mutlak belum selesai bergabung, dia berhenti dan bertanya, kesepakatan apa? Ambillah simbol asli awal mutlak yang tidak diketahui ini. Kau dapat menukarnya dengan apapun dari seorang ahli alam leluhur wilayah dengan kekuatan Upanishad yang cocok. Menara simbol kekuatan Upanishad ini akan menjadi milik klan pemakan kami.
Aku dapat berjanji bahwa klan pemakan kami akan menemukan pengorbanan untuk membantumu menyempurnakan simbol asli awal mutlak lain yang cocok dengan kekuatan Upanishadmu. Desis wanita tua itu. Batum ragu-ragu. Namun, Meiji tiba-tiba memanggilnya. Batum, jika kau membantu klan hantu kami mengambil menara simbol kekuatan Upanishad itu, aku setuju denganmu. Aku akan menikahimu dan melayanimu sebanyak yang kau inginkan. Aku dapat berjanji kepadamu bahwa klan hantu akan mencoba yang terbaik untuk menyempurnakan simbol asli awal mutlak untukmu. Batum menjadi lebih ragu-ragu. Batum, dia hanya seorang wanita. Ketika kau mencapai alam leluhur wilayah dan kau mendapatkan simbol asli awal mutlak, apalagi yang tidak akan bisa kau miliki. Wanita tua klan pemakan itu mencibir. Bahkan sekarang, aku dapat mengurung wanita ini dan kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan dengannya. Tubuh lembut Meiji bergetar. Meiji tahu perempuan tua itu dan betapa liciknya dia. Mendengarnya, Meiji merinding. Perempuan tua itu bernama Ganfu. Dia juga ahli klan Devoring yang terkenal. Dia mengembangkan kekuatan korosi Upanishad dan dia sering menggunakan makhluk alam rendah untuk mengembangkan teknik rahasianya. Dia telah menyinggung semua ras kelas 2 yang menjadi sasaran klan Devoring. Klan-klan itu mengeluh dan ingin meninggalkan perlindungan klan Devoring. Ketika Ganfu mendengar bahwa mereka ingin menghukumnya, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menggunakan kekuatan korosi Upanishad untuk menghancurkan klan-klan itu. Dia bahkan telah mencairkan wilayah mereka. Perbuatan Ganfu yang tidak manusiawi membuatnya kurang diterima bahkan di klannya sendiri. Jika dia tidak memiliki energi gelap, yang memungkinkannya mencapai alam leluhur teritori, para ahli klan Devoring harus mengurungnya dan mencegahnya menyinggung lebih banyak orang. Ganfu jahat dan kejam. Dia bisa membunuh orang tanpa mengedipkan matanya sekalipun. Namun, dia setia kepada klan Devoring. Karena menara simbol kekuatan Upanishad, dia memang telah berusaha lebih keras. Tate serakah. Dia tidak melaporkan kemajuan misi ini kepada gurunya. Dia pikir dengan reputasi gurunya, Ganfu akan mendengarkannya. Dan sekarang, Tate hanyalah genangan darah. Ganfu telah mengikisnya sepenuhnya. Penyihir berbisa ini tidak takut pada guru Tate karena menara simbol kekuatan Upanishad. Tentu saja, dia tidak menganggap Meiji sesuatu yang penting. Jika Meiji dalam kondisi puncaknya, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Ganfu, dia bisa melarikan diri dengan aman. Namun, dia tidak bisa pergi dengan sengaja. Ganfu tidak peduli dengan klan jiwa dan membunuh Tate. Tentu saja, dia tidak akan ragu untuk mengurungnya dan menyinggung klan hantu juga. Ini membuat Meiji tidak aman. Dia menoleh ke Batum tanpa sadar. Batum melayang di udara, wajahnya tidak yakin. Dia sedang berjuang dalam pikirannya. Batum juga penguasa suatu daerah. Berpikir selama beberapa detik, dia menyeringai dan mengangguk kepada wanita tua itu. Hei, perempuan tua beracun, bawa Meiji untukku. Aku akan mengambil simbol awal mutlak terlebih dahulu. Kau boleh mengambil menara simbol Upanishad kekuatan asalkan kau berjanji untuk menyempurnakan simbol awal mutlak yang sesuai dengan Upanishad kekuatanku terlebih dahulu. Petik 2. Setuju. Ganfu menyeringai seperti bansi. Melayang di kehampaan, dia mengulurkan tangannya untuk meraih Meiji. Ratusan ular berbisa gelap menari seperti tanaman merambat dan menyemburkan asap hitam saat mereka mencoba mengikat Meiji. Mata Meiji dingin saat dia mengubah Upanishad kekuatannya. Gemuruh, es kristal setinggi puluhan meter menyembul keluar dari tubuh seksi Meiji. Semuanya dingin sampai ke tulang dan setajam pisau baja. Meiji sekarang tampak seperti landak besar dengan banyak duri. Aku tahu kau akan melakukan itu. Ganfu terdengar meremehkan. Ular berbisa abu-abu itu anehnya lincah. Mereka mendesis menusuk telinga. Ketika es itu mendekat, mereka melepaskan aura erosif yang mengerikan yang berubah menjadi api dan asap abu-abu di saat berikutnya dan menutupi seluruh tubuh Meiji. Api abu-abu itu mencairkan es Meiji. Meiji tidak bisa lari sekarang. Ganfu mengangkat kepalanya dengan bangga dan mendesak Batum. Cepat turun ke sini. Dia dengan hati-hati menatap Ming Hao dan Brian. Dia terutama fokus pada Ming Hao karena dia merasa tidak aman hampir seketika ketika dia melihatnya. Dia merasakan aura yang familiar padanya. Itu seperti ketika dia menghadapi prajurit luar biasa yang mengolah kekuatan kontrol jiwa Upanishad di klannya.
Di antara 8 Upanishad kekuatan jahat yang hebat, tidak banyak Upanishad kekuatan yang lengkap. Banyak dari mereka tidak dapat memperoleh bagian terdalam atau bagian terkuat dari kemampuan mereka. Ming Hao memberinya perasaan yang sangat aneh. Dia pikir itu tidak masuk akal, tetapi dia merasa seperti sedang berhadapan dengan seorang ahli dengan kekuatan kontrol jiwa Upanishad yang lengkap dan mendalam. Saat menyerang Meiji, dia diam-diam mengamati Ming Hao dan mencoba menemukan sesuatu yang dapat membantunya menghilangkan perasaan bingung itu. Dengan cara yang sama, Ming Hao juga terguncang. Dia menatap Gan Fu yang menggunakan kekuatan korosi Upanishad miliknya, matanya begitu aneh. Wilayah Laut Kehampaan memiliki 7 klan besar termasuk klan jiwa, klan langit misterius, klan setan hitam, klan monster kuno, klan pemakan, klan tulang putih, dan klan hantu. Klan pemakan terdiri dari keturunan Devor, makhluk awal mutlak. Kekuatan eksklusif mereka Upanishad adalah kekuatan pemakan Upanishad. Namun, kekuatan itu telah hilang sejak awal. Sekarang, mereka hanya fokus pada 8 Upanishad kekuatan jahat yang hebat. Setelah sekian lama, kekuatan Upanishad mereka tidak lengkap lagi. Suara Audrey yang dingin namun jelas muncul dan menceritakan rahasia yang tidak diketahui Ming Hao dan dewa-dewa, termasuk profil klan pemakan. Ming Hao dan dewa-dewa segera memahaminya. Mereka bertukar pandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Yah, kau telah mengawasi kekuatan haus darah kami selama 10.000 tahun. Aku serahkan wanita beracun itu padamu. Hadapi dia. Setelah merenung sejenak, Ming Hao berbicara ketika dia melihat Batum dan Gan Fu menandatangani kesepakatan mereka. Aku akan mengurus Batum itu. Kita akan mengambil satu masing-masing. Ini akan jauh lebih cepat. Dia membicarakannya karena itu adalah sesuatu yang mudah dilakukan. Namun, suaranya dipenuhi dengan niat membunuh, yang benar-benar menakutkan. Meiji terkejut. Dia tahu bahwa Ming Hao dan dewa-dewa bukanlah ahli biasa. Dia tahu bahwa mereka kuat tetapi dia tidak bisa merasakan aura ahli alam leluhur wilayah pada mereka. Jadi jika mereka bukan ahli alam leluhur wilayah, bagaimana mereka bisa menghadapi Batum dan Gan Fu? Baik Batum maupun Gan Fu memiliki energi gelap. Mereka telah melangkah ke alam leluhur wilayah. Sombong, Meiji mencibir dalam hati. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengguncang hatinya. Itu seperti badai yang menyapu kepalanya. Cahaya yang memenuhi langit, bergelombanglah bersamaku. Dewa-dewa menepukkan tangannya di depan dadanya. Kekosongan di belakangnya mekar dengan cahaya yang menyilaukan. Lingkaran suci ini memiliki kekuatan Upanishad kekuatan 5 elemen, logam, kayu, air, api, tanah. 5 kekuatan Upanishad dirantai oleh cahaya. Pada saat ini, dewa-dewa tampak seperti malaikat agung yang datang ke bumi dari surga dengan tekanan mengerikan yang tak berujung. Miliaran sinar cahaya melesat keluar dari tubuhnya dan menembaki Gan Fu. Mendesis, mendesis, mendesis. Energi korosif Gan Fu menguap di bawah cahaya seolah-olah dia telah terpapar sinar matahari untuk waktu yang lama. Gan Fu juga terpengaruh. Dia merokok dan berteriak. Dia tidak bisa fokus pada Meiji lagi. Meiji bisa sedikit rileks karena Gan Fu telah mengambil energi erosif yang menyerangnya untuk menghadapi dewa-dewa. Siapa kau? Wajah Gan Fu berubah. Kau tidak memiliki energi gelap tetapi kau benar-benar kuat. Kau bukan dari 7 klan besar. Siapa kau? Kekuatan dewa-dewa telah menakuti Gan Fu. Dia tidak percaya bahwa lawan di level ini bisa membuatnya takut. Secara naluriah, dia menoleh ke Batum untuk memeriksa situasinya. Sekilas, Gan Fu panik dan berteriak dengan keras. Kekuatan kontrol jiwa Upanishad. Siapa kau? Mengapa kau bisa menggunakan kekuatan kontrol jiwa Upanishad? Itu adalah kekuatan klan pemakan Upanishad. Ming Hao telah berubah menjadi miliaran bayangan suram. Setiap bayangan adalah salah satu klon jiwanya. Energi jiwa berfluktuasi dari klon yang tak terhitung jumlahnya dan menciptakan rantai jiwa yang mengikat altar jiwa Batum. Begitu altar jiwanya terikat, Batum, yang hampir memasuki alam leluhur wilayah, akan dirasuki. Dia akan menjadi salah satu budak jiwa Ming Hao. Kekuatan kontrol jiwa Upanishad begitu mendominasi. Kekuatan kontrol jiwa Upanishad yang digunakan Ming Hao sekarang adalah teknik yang paling kuat, bahkan prajurit tingkat tinggi yang mengolah kekuatan Upanishad ini di klan Devoring tidak dapat melakukannya. Itu tidak terbayangkan bagi Gan Fu.
Brian, apakah kamu melihat bahwa para prajurit dari domain laut kehampaan sama seperti mereka? Mungkin 4 raja surgawi di bawah komandomu dapat bertarung dengan para ahli langit ketiga alam abadi di sini. Saya pikir ini agak aneh, kata Ming Hao tiba-tiba. Dewa penguasa memiliki perasaan yang sama. Laut adalah pusat dari seluruh alam semesta ini. Itu adalah tempat berkumpulnya makhluk-makhluk tingkat tinggi. Secara logika, kekuatan Upanishad dan alam mereka adalah yang teratas. Mereka seharusnya lebih kuat dari para prajurit dari wilayah Desolate. Namun, kenyataannya memang seperti itu. Ganfu mengolah kekuatan korosi Upanishad di langit ketiga alam abadi, yang merupakan alam yang lebih tinggi dari Gado, kepala korosi, saat dia masih hidup. Namun, ketika Brian bertarung melawan Ganfu, dia menemukan bahwa Gado dan Ganfu tidak jauh berbeda. Namun, dia percaya bahwa jika Gado berada di langit ketiga alam abadi, dia akan jauh lebih kuat dari Ganfu. Klan Devoring menerima Upanishad kekuatan dari Devor. Upanishad kekuatan mereka terlalu kuno. Ketika Devor dan Desolate bertarung, Devor telah mengembangkan Upanishad kekuatannya menjadi jauh lebih mendalam. Upanishad kekuatan yang diberikannya kepada Bloodthirsty tentu saja lebih baik dan lebih menakjubkan. Dalam jangka waktu yang lama, Bloodthirsty telah mengembangkan Upanishad kekuatan tersebut dengan bakatnya yang luar biasa. Dia telah menyempurnakannya dan memberi mereka wajah dan kemampuan baru. Pada saat yang sama, klan Devoring sering mengalami perang internal, yang telah melemahkan Upanishad kekuatan mereka sedikit demi sedikit. Jika kita harus membandingkan, mereka tidak sekuat kalian berdua. Ming Hong masih berbaring di bahu Audrey. Karena dia telah tinggal di domain laut ketiadaan selama 10.000 tahun, dia memiliki pengetahuan yang mendalam. Dia segera memberi tahu mereka alasan utamanya. Wilayah Desolate diciptakan oleh Desolate. Kudengar dulu sekali, Desolate adalah eksistensi yang paling luar biasa. Ia juga memiliki 2 senjata ilahi absolute beginning. Yang satu sangat menakjubkan. Ia dapat menciptakan kehidupan. Itulah sebabnya para ahli dari wilayah Desolate memiliki alam yang sama dengan para pejuang dari wilayah manapun di domain Laut Nihility. Kita bahkan bisa lebih menonjol daripada mereka dalam beberapa aspek. Tidak aneh jika kita dapat menantang para ahli di alam yang lebih tinggi. Itu karena Desolate dan 2 senjata ilahi absolute beginning. Dewa-dewa terkejut. Ia mengerutkan kening dan mulai berpikir. Ia juga mendapat secercah jiwa Desolate. Ia juga biasa mengunjungi Desolate. Ia tahu tentang keberadaan sumber kekuatan Upanishad dan pohon kehidupan kuno. Ia samar-samar berpikir bahwa keduanya bisa menjadi senjata ilahi absolute beginning dari sebelumnya. Dan sekarang, dengan penjelasan Ming Hong, ia memiliki jawaban atas pertanyaannya. Desolate, haus darah. Ganfu tiba-tiba berteriak dan menunjuk ke arah Dewa Penguasa dan Ming Hao. Kalian berasal dari tempat jahat itu. Kalian berasal dari tempat yang sama dengan iblis haus darah itu. Kalian orang-orang kafir terkutuk. Kalian telah mencuri aset klan pemakan kami sebelumnya. Kalian telah mencuri kekuatan Upanishad klan kami dengan keji. Kalian semua pantas mati 1.000.000 kali. Bahkan leluhur Devormu pun dikalahkan di wilayah Desolate kami. Badai apa yang bisa kau bangkitkan? Dewa-dewa tampak dingin dan garang. Cahaya 5 warna yang cemerlang dengan 5 bintang, logam, kayu, air, api, dan bumi sama menyilaukannya seperti berlian yang melintasi langit dan menyambar Ganfu. Ganfu seperti ular berbisa yin yang menyeramkan yang diseret keluar dari sarangnya dan dibaringkan di bawah sinar matahari yang terik. Api membakarnya, energi erosifnya larut begitu terkumpul. Setelah bertahun-tahun tinggal di sini, dewa-dewa telah memulihkan energinya sepenuhnya. 10.000 tahun yang lalu, dia telah berada di puncak alam abadi. Karena energi gelap, dia terjebak di ambang alam leluhur wilayah. Alasan mengapa dia tidak dapat mempelajari energi gelap adalah rasa takutnya atau apa yang dikatakan Bloodthirsty kepadanya, atau bahkan kekuatan Desolate. Tidak ada yang dapat menyangkal kekuatan dan bakat dewa-dewa. Dia telah memimpin klan dewa selama 10.000 tahun, menjadikan klan tersebut sebagai penguasa wilayah Desolate. Perbuatan dan semangatnya adalah seorang ahli yang tak tertandingi. Di wilayah Desolate yang luas itu, dia berada tepat di belakang Bloodthirsty. Wanita tua ini hanyalah anggota klan Devoring. Bahkan jika dia mengerti energi gelap,
dia bukanlah iblis yang luar biasa seperti Bloodthirsty. Tidak mengherankan jika dia bisa ditekan atau dibunuh. Lebih banyak bayangan datang seperti tornado yang melolong dari jauh. Apa? Para prajurit yang baru saja datang tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Melihat pemandangan itu, mereka semua memasang wajah aneh. Siapa mereka berdua? Mereka bukan dari 7 klan besar atau jagoan laut pemusnahan. Aneh sekali. Farlow terkejut saat melihat yang lain. Di belakangnya ada tim Telika dan Ling Mei dari klan Langit Misterius. Mereka mengikuti Ganfu dan Batum ke sini. Begitu mereka tiba, mereka melihat Batum dan Ganfu sedang bertarung dengan yang lain. Mereka benar-benar bingung. Di mana tim Tate? Mata cerah Ling Mei mengamati sekeliling, wajahnya berangsur-angsur menjadi kaku. Dia mencium bau darah, jadi dia menoleh untuk melihat. Di tanah tempat Ganfu melayang, ada genangan darah yang belum kering. Ling Mei ketakutan. Dia melihat Ganfu dan dia tahu apa yang telah terjadi. Teman-teman, menjauhlah dari sini. Jangan mendekat. Dia mengingatkan para prajuritnya. Menara simbol kekuatan Upanishad. Simbol awal mutlak. Tepat pada saat ini, Yerberg dari klan monster kuno muncul. Dia sangat gembira saat melihat menara simbol kekuatan Upanishad dan dia berteriak. Teriakannya seperti guntur yang menggelegar di kepala orang-orang. Farlow, Telika, dan Ling Mei mengalihkan pandangan mereka dari Batum dan Ganfu. Mereka membuka mata mereka lebih lebar dan menatap menara kuno itu. Karena mereka adalah prajurit luar biasa dari 7 klan besar, mereka memiliki pengetahuan yang luar biasa. Meskipun mereka belum pernah melihat gambar menara simbol kekuatan Upanishad, mereka pernah mendengarnya. Menyadari bahwa menara besar di depan mereka adalah menara simbol kekuatan Upanishad, mereka terpesona. Mata mereka menjadi panas karena api keserakahan menyala di dalam diri mereka. Mereka mengamati menara itu dan bahkan tidak berkedip. Apa itu? Ling Mei menatap altar jiwa yang melayang di atas menara dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, apakah dia menerima simbol awal mutlak? Garis pandang Ling Mei jatuh pada Meiji. Meiji tampak gelisah dan sepat. Hahaha. Tiba-tiba, Ganfu menghadap ke langit dan melolong. Tubuhnya berkeringat seperti es yang mencair di bawah sinar matahari yang menyilaukan. Incipien extend-nya muncul berisi gumpalan gas beracun yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah gas itu ada begitu banyak kolam dan rawa dalam berbagai warna. Semuanya memang menakutkan. Pada saat ini, incipien extend milik Ganfu ditutupi oleh cahaya yang sangat besar. Gas di dunianya menguap. Rawa-rawa berwarna dengan warna yang berbeda-beda mencair sedikit demi sedikit di bawah cahaya itu. Secara bertahap, mereka menjadi kolam air yang jernih. Itu berarti bahwa energi erosif Ganfu hanyut dengan cepat. Dewa-dewa itu tampak acuh tak acuh. Cahaya yang dipancarkan dari tubuhnya seperti langit yang luas. Dia tampak seperti tenggelam di tengah lingkaran cahaya yang besar dan cemerlang. 5 planet besar logam, kayu, air, api, dan bumi seperti berlian yang berputar dan menyampaikan tekanan yang mengintimidasi. Ganfu tidak tahan. Dia tidak tahu bahwa dewa-dewa Brian telah bertarung melawan kekuatan haus darah selama 10.000 tahun. Dia memahami kekuatan Upanishad dari kekuatan haus darah sebagai punggung tangannya. Setelah dia mendapatkan kekuatan dari Desolate, kekuatan cahaya Upanishad-nya juga merupakan musuh bebuyutan dari kekuatan haus darah. Tentu saja, itu memiliki efek fatal yang sama pada kekuatan korosi Upanishad. Batum juga tidak dalam kondisi yang baik. Pria tua jelek ini mengolah kekuatan badai Upanishad. Blok-blok hembusan angin yang berputar-putar liar bergerak dan bergabung satu sama lain untuk menciptakan tornado besar, yang cukup untuk menghancurkan setiap ahli alam dewa yang baru mulai. Saat memasuki medan badai Batum, altar jiwa para ahli alam abadi dapat hancur karena badai. Di dalam medan badai, pikiran Ming Hao berkelebat dan dia telah berubah menjadi jutaan jiwa. Setiap klon jiwa bagaikan api abadi dengan kekuatan pengikat jiwa. Mereka bertindak seperti rantai dan melingkari lelaki tua jelek itu. Medan badai Batum menjadi lamban dan berhenti di akhir. Dia meraung dengan brutal dan menyerang setiap klon jiwa Ming Hao. Ming Hao mengejek dan mencibir, berlari ke arahnya dari segala arah. Dia seperti lautan yang membanjiri yang menyerang jiwa lelaki tua jelek itu ke segala arah.
Batum telah mengalami pertempuran melawan para ahli klan Devoring, terutama yang mengolah kekuatan kontrol jiwa Upanishad. Namun, kekuatan Ming Hao lebih besar dari pengetahuan dan pengalamannya. Saat bertarung, jiwa Ming Hao dapat berkedip dan menghilang. Mereka tampaknya dapat bergerak melalui celah-celah ruang untuk menghindari pembantaian badai. Batum tidak tahu bahwa selain kekuatan jiwa Upanishad dari suku kegelapan kekaisaran, Ming Hao juga telah mengolah kekuatan ruang Upanishad secara keseluruhan. Ketika ia bergabung dengan pasukan Haus Darah, ia telah mulai mengolah kekuatan kontrol jiwa Upanishad. Tidak banyak orang yang tahu bahwa pengalaman dalam dua fase kehidupan sebelumnya telah sangat memengaruhi Ming Hao. Ia telah mengolah kekuatan kontrol jiwa Upanishad ke tingkat yang baru. Pemahamannya tentang kekuatan ini bahkan lebih mendalam dan menyeluruh daripada Haus Darah tahun itu. Tentu saja, pencapaiannya telah melampaui para prajurit yang mengolah kekuatan kontrol jiwa Upanishad di klan Devoring. Batum memahami energi gelap, tetapi levelnya tidak lebih mendalam dari Xian. Sebelum ia dapat menerobos ke alam leluhur wilayah, ia tidak dapat menggunakan kemampuan energi gelap. Kualitasnya tidak dapat berubah sedikit pun. Jadi, dia juga berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Di atas menara simbol kekuatan Upanishad, altar jiwa Xian menekan ke bawah seperti langit yang runtuh. Kesadaran jiwanya memengaruhi menara. Simbol-simbol awal mutlak itu bergabung ke atas. Dan sekarang, mereka berada sekitar 10 tingkat lagi ke atas. Kecepatan mereka perlahan melambat. Batum dan Ganfu ditekan oleh Dewa Penguasa dan Ming Hao. Farlow, Yerbaf, dan Ling Mei datang kemudian dan mereka menenangkan diri ketika mereka melihat bahwa Batum dan Ganfu tidak dapat mengalahkan yang lain. Mereka mengamati situasi dan menunggu kesempatan untuk mengambil tindakan atau berimprovisasi. Yer berkelicik. Dia diam-diam bergerak di balik tumpukan batu. Bersembunyi di dekat tumpukan batu, dia mencibir dan mengeluarkan bola mata ketika tidak ada yang memperhatikannya. Bola mata itu adalah harta jiwa rahasia yang digunakan untuk berkomunikasi. Yerberg memegang harta itu dengan kedua tangan dan mendesak kesadaran jiwanya. Dia akan menghubungi para ahli sejati dari klannya. Makhluk seperti kelelawar tiba-tiba muncul di depan Yerberg dan menyeringai. Tepat saat Yerberg hendak melancarkan tekniknya, alien itu mengangkat jarinya. Kresek, kresek, bola mata itu retak dan hancur. Kesadaran jiwa di dalamnya hancur. Serangan energi langsung menghantam otak Yerberg. Mata Yerberg berdarah saat dia menjerit dan menjerit. Dia melompat seperti monster yang ekornya terputus. Dia langsung menjadi liar. Nak, tetaplah di tempatmu. Jangan coba-coba menyebarkan informasi. Altar jiwamu terluka. Jangan bertindak gegabah, kata Ming Hong. Dia selalu mengawasi area tersebut. Saat dia mendapati Yerberg hendak mengirim pesannya, dia tidak langsung menyerang. Dia menunggu hingga Yerberg mengumpulkan kesadaran jiwanya lalu menyerang. Yerberg tidak bisa bertahan dalam kondisi seperti itu. Jiwanya terluka parah dan seketika. Ming Hong telah bersama Xing selama bertahun-tahun. Dia sendiri adalah rubah tua. Setelah dia menelan jiwa Xing, dia juga mendapatkan pikiran gelap Xing. Ketika dia ingin menyerang, akan sangat sulit untuk memprediksi dan mencegahnya. Yerberg menjerit, matanya berdarah sangat. Dia hampir kehilangan penglihatannya. Dia hanya bisa melihat sosok samar melayang di depannya. Dia segera tenang, berhenti berteriak, dan duduk di tanahnya. Batu-batu dalam berbagai bentuk dipanggil dan menutupi seluruh tubuhnya. Masing-masing batu itu mengandung gumpalan energi yang menakutkan, yang juga saling terkait. Begitu salah satu dari mereka terkena atau dipicu, seluruh tumpukan batu akan meledak bersama-sama. Ming Hong telah secara verbal merangsangnya untuk membuatnya tersentak kembali atau melakukan serangan balik. Dia tidak menyangka anak ini akan tenang secepat itu. Yerberg telah melepaskan serangan dan pertahanannya, mengambil harta karun hidupnya. Menatap batu-batu itu sebentar, Ming Hong tidak berani menghancurkannya. Dia hanya bisa membiarkannya pergi. Mata Yerberg berdarah seperti dua aliran. Dia tampak begitu mengerikan sehingga Farlow, Telika, dan Ling Mei menjadi ketakutan. Mereka tidak berani melakukan apapun. Mereka menenangkan diri dan mengamati menara simbol kekuatan Upanishad. Jiwa rekan dan jiwa tuan rumah Xian seperti malaikat yang mengamati dunia dari surga. Mereka melayang di atas luas awal untuk mengamati keajaiban di bawahnya.
Secara bertahap, gelombang besar simbol awal mutlak semakin dekat ke puncak. Semakin banyak simbol yang mereka gabungkan, semakin menyilaukan jadinya. Kata-kata itu bersinar dengan lingkaran cahaya 7 warna, yang sangat menakjubkan untuk dilihat. Gelombang vitalitas melonjak dan mengirimkan energi ke simbol-simbol itu. Dunia di bawah tirai cahaya juga menjadi bersemangat. Semua orang mengamati dan menemukan sejumlah besar rumput tak dikenal tumbuh dari celah-celah reruntuhan. Rumpun-rumput itu hijau subur dan kuat. Kekuatan hidup Upanishad, teriak Ling Mei. Yang lain juga telah menyadari bahwa itu adalah simbol asli awal mutlak kehidupan yang dapat menyatu dengan kekuatan Upanishad seorang prajurit yang mengolah Upanishad yang cocok. Saat Audrey melihat bahwa kemajuan telah mencapai titik kritis, dia tampak tegas. Dia melepaskan jiwa-jiwa brutal lainnya yang dia dapatkan dari Xing dan mengawasi Farlow, Telika, Yerberg, dan Ling Mei. Dia memerintahkan jiwa-jiwa brutalnya secara diam-diam. Jika yang lain punya nyali untuk bergerak, jiwa-jiwa brutal Audrey akan membunuh mereka. Farlow dan Telika mengerti bahwa jika mereka melewatkan kesempatan ini, simbol asli awal mutlak akan menjadi milik Xian selamanya begitu mencapai otaknya. Mereka berlomba-lomba dalam pikiran mereka untuk menghitung sambil mengawasi Batum dan Ganfu. Mereka tahu bahwa Batum dan Ganfu akan mempertaruhkan nyawa mereka pada saat-saat terakhir ini. Mereka akan melakukan apa saja untuk memperebutkan simbol asli awal mutlak. Mereka menunggu dua ahli terkuat untuk mengganggu dewa-dewa dan Ming Hao, yang akan memberi mereka kesempatan bagus. Untuk simbol asli awal mutlak. Untuk menara simbol kekuatan Upanishad. Pertaruhkan nyawa kita. Yerberg tampak mengerikan dengan matanya yang berdarah. Dia membuka matanya dan berlari menuju menara simbol kekuatan Upanishad. Batum dan Ganfu mendesis dan meraung seperti binatang yang menghadapi kematian. Batum memukulkan tinjunya ke dahinya. Badai yang mengerikan muncul dengan jutaan hembusan angin yang dapat mencabik makhluk apapun. Badai itu seperti mulut iblis, mencoba menelan klon jiwa Ming Hao. Ganfu mendesis gelap dan menyemburkan darah kental. Darahnya berwarna hijau dengan racun korosif yang tak tertandingi. Begitu dia melakukan itu, cahaya yang mendominasi dari dewa-dewa menghilang. Dewa-dewa berubah warna karena ketakutan. Ini semakin menarik. Meiji, desis Ling Mei, wajahnya tegas. Kau dukung pihak mana? Meiji menatap langit dan berjuang keras dalam benaknya. Ia tidak bisa memilih pihak manapun. Tubuh Ganfu mengerut seolah-olah dia telah menjadi cebol. Roh, jiwa, dan ki-nya hanyut. Dia menyemburkan darah dengan energi erosif yang murni dan kuat yang secara tak terduga mencapai tingkat yang mengerikan. Dewa-dewa itu tegas dan tidak aman karena dia tahu Ganfu membayar dengan darah dan hidupnya untuk melakukan beberapa teknik gelap dan jahat. Teknik ini telah menggunakan sejumlah besar energinya dan itu bisa melukai jiwanya sepenuhnya. Namun, energi korosif yang dihasilkan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Energi erosif ini memiliki warna aneh yang sangat familiar bagi dewa-dewa. Itu adalah energi gelap. Mendesis. Mendesis. Aliran darah yang merupakan darah kehidupan Ganfu menyemprot ke bintang logam yang terang. Lingkaran bintang logam itu langsung menjadi bayangan. Itu menyusut dan terkikis dengan kecepatan yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Wajah tampan dewa-dewa memucat. Cahaya di matanya redup saat dia mendengus. Keserakahan dapat mendesak potensi Anda, tetapi juga dapat merenggut nyawa Anda. Sepertinya Anda bahkan tidak membutuhkan nyawa Anda hanya untuk menara simbol kekuatan Upanishad. Anda tidak tahu, orang luar seperti Anda tidak akan pernah tahu. Ganfu tersenyum pahit. Dengan menara simbol kekuatan Upanishad ini, saya akan menemukan wilayah terpencil Anda dan menggunakan miliaran nyawa di sana untuk menciptakan simbol awal mutlak korosi. Saya akan menguasai kekuatan tertinggi Upanishad dan menjadi penguasa kekuatan korosi Upanishad. Anda akan melihat hari itu. Saya katakan sekarang, tanah air jahat Anda akan dihancurkan. Klan pelahap kita akan menghancurkannya. Ganfu masih menyusut. Dia mengering seolah-olah dia telah mengeluarkan semua darahnya. Dia menggunakan teknik rahasia yang mirip dengan amukan. Namun, itu tidak sekuat amukan Xian. Amukan Xian menggunakan energi negatif dari titik akupunkturnya, jadi itu tidak akan melukai tubuhnya. Teknik jahat Ganfu menggunakan darahnya untuk meningkatkan kekuatan korosi Upanishad hingga maksimal.
Namun, dia harus menanggung konsekuensi yang mengerikan. Tubuhnya akan membusuk dan dia harus meninggalkannya pada akhirnya. Namun, Ganfu berpikir bahwa menara simbol kekuatan Upanishad jauh lebih berharga daripada tubuhnya. Untuk mendapatkan menara itu, dia tidak menyesal membayar harga berapapun. Mendesis, mendesis. Darah hijau itu berubah menjadi kolam kecil, yang berwarna hijau tua. Tubuh Ganfu yang kering dan layu melayang di atas kolam hijau sementara dia masih menyemburkan darah dan membidik dewa-dewa. Begitu cahaya Brian menyentuh kolam hijau kecil itu, kolam itu tercemar. Perlahan-lahan, cahayanya kehilangan kemurniannya. Secara bertahap kehilangan kekuatan suci yang murni. Dewa-dewa memasang wajah jijik. Melihat kolam hijau itu lepas dari pengekangannya, dia segera menambah lebih banyak lapisan cahaya. Namun, cahayanya tidak bisa menghentikannya lagi, kolam hijau itu dengan paksa melarutkan cahaya sucinya. Ganfu memanfaatkan kesempatan itu dan menyerbu keluar. Hampir pada saat yang sama, Yerberg, Telika, dan Farlow melesat ke atas dan membidik Xian. Telika menyeringai. 7 naga kristal petir terbang keluar dari matanya. Naga-naga itu memiliki sisik seperti baju besi. Di tengah gemuruh guntur, mereka menyerbu ke arah altar jiwa Xian. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Begitu banyak naga petir panjang menerobos masuk ke laut kesadaran Xian. Laut kesadaran Xian mendidih. Dampaknya mengirimkan titik-titik cahaya bintang kemana-mana. Yang lain mengamati dan menemukan jiwa rekan dan jiwa inang Xian meredup seolah-olah mereka akan lenyap. Telika tertawa terbahak-bahak. Tidak ada yang menjagamu. Saat kau menyerap simbol asli awal mutlak, saat itulah kau paling lemah. Biarkan aku melihat bagaimana kau bisa bertahan hidup. Farlow tidak menunjukkan belas kasihan. Matanya berkilauan dengan cahaya aneh. Begitu banyak bola cahaya seperti landak menggelinding ke arah laut kesadaran Xian. Bola-bola cahaya itu meledak begitu jatuh dan melesatkan paku-paku yang tak terhitung jumlahnya, memotong dan menebas lautan kesadaran. Jiwa rekan dan jiwa Tuan Xian bagaikan lilin yang berkedip-kedip tertiup angin. Mereka samar-samar seolah akan padam dalam hitungan menit. Lautan kesadarannya diserang, yang memengaruhi kemajuan dalam menyerap simbol awal mutlak. Simbol-simbol awal mutlak ini hanya berjarak 3 tingkat dari puncak. Ada lusinan simbol yang tersisa untuk bergabung. Pada saat ini, simbol-simbol yang tersisa itu masih berenang di sekitar. Namun, mereka tidak terus bergabung satu sama lain. Nyonya, apa yang harus kita lakukan? Salah satu prajurit klan langit misterius memandang Ling Mei di sebelahnya. Tetua Tusiki berkata bahwa kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menciptakan hubungan yang baik dengan orang ini dan merekrutnya ke klan langit misterius kita. Ling Mei tidak mengambil tindakan, matanya yang cerah tampak dingin. Dia mengerutkan alisnya dan berkata, dia biasa menambahkan bahwa jika kita harus melawannya, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya. Kita seharusnya tidak meninggalkan bahaya yang mungkin terjadi. Para anggota klan langit misterius terguncang dan tercengang. Ling Mei menarik napas dalam-dalam dan menatap Meiji yang masih berjuang untuk membuat keputusan. Dia jelas telah menolak kita. Dia tidak akan menjadi perwira non-pribumi kita. Paling-paling, kita hanya memiliki sedikit hubungan. Bagaimanapun, hubungan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan menara simbol kekuatan Upanishad. Berhenti sejenak, Ling Mei mengambil keputusan. Kita seharusnya tidak menyerahkan menara simbol kekuatan Upanishad. Mudah untuk memilih sekarang. Lakukan yang terbaik. Bahkan jika kamu harus menghancurkan dirimu sendiri, kamu harus bersaing untuk mendapatkan menara simbol kekuatan Upanishad demi rekan-rekanmu. Dia menoleh ke seorang prajurit di langit pertama alam abadi, alam terendah di sini. Kamu berada di alam terendah, demi kesejahteraan rekan-rekan kita dan klan, kau tahu apa yang harus dilakukan, kan? Prajurit klan langit misterius itu tidak ragu-ragu. Dia seperti prajurit yang sangat religius, meraung dan menangis saat dia menyerang laut kesadaran Xian. Saat di udara, tubuhnya mulai terbakar. Altar jiwanya muncul. Itu adalah lautan api. Dia telah mengembangkan kekuatan api Upanishad. Hari ini, altar jiwanya terbakar, yang berarti dia membakar hidupnya untuk melakukan serangan yang mematikan. Jika altar jiwanya meledak di dalam laut kesadaran Xian, Xian tidak akan bisa menghindar. Altar jiwanya akan hancur total. Itu adalah kematian. Beraninya kau. Namun, pada saat ini,
Meiji berteriak, pedang es tumbuh di tubuhnya. Hanya dalam sekejap mata, beberapa ribu pedang es terbang keluar dan diarahkan ke pria itu. Setelah Meiji meluncurkan pertahanan ini, dia sedikit bingung karena dia tidak percaya bahwa dia telah melakukan itu. Dia tidak percaya bahwa dia akan membantu Xian dan menyelamatkannya. Melihat yang lain ingin menghancurkan Xian, dia sangat gugup dan panik. Dia tidak berpikir dan semua kekhawatirannya seakan sirna saat dia menembakkan pedang esnya. Aku tahu aku tidak bisa mempercayaimu, kata Ling Mei pelan dan mengangkat tangannya. Lapisan air disulap dan mereka melindungi dari begitu banyak pedang es. Ling Mei mengolah Upanishad kekuatan air. Air dan es memiliki asal-usul yang sama, tetapi penampilan mereka berbeda. Dia dan Meiji telah bersaing selama bertahun-tahun. Kekuatan mereka selalu setara. Namun hari ini, Ling Mei telah menang. Pembatasan air, teriak Ling Mei. Pedang-pedang es itu tertutup air dan tidak bisa bergerak lebih jauh. Meiji mengirimkan energi jiwanya dengan pedang, jadi saat mereka terjebak, tubuhnya mulai menggigil dan dia mulai menyemburkan darah gelap. Dia telah terluka dan dia belum pulih. Hari ini, dia tidak bisa mengendalikannya setelah dia dipukul. Wajah menawan Meiji memucat. Mata berairnya berubah menjadi gelap di wajahnya yang meringis. Meiji, kamu tidak bisa mengalahkanku. Ling Mei memasang wajah dingin. Dia tidak menyerang lebih jauh. Ketika kau menyerang Xian dan tidak mengambil seberkas jiwa makhluk absolute begini, aku tahu ada yang salah. Aku tidak tahu apa yang telah kau alami, tetapi aku tahu hatimu tersentuh. Kalau tidak, kau tidak akan gagal. Wanita dari klan Pantommu jarang jatuh cinta. Tetapi begitu kau jatuh cinta, kau bertindak seperti ngengat yang tertarik pada api. Aku mengerti kalian, jadi aku selalu memperhatikan. Kau tidak mengecewakanku. Wajah Meiji semakin meringis. Ia menggertakkan giginya dan tidak memiliki sedikit pun kekuatan untuk menjelaskan dirinya sendiri. Ia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Ia menemukan bahwa prajurit pengorbanan dari klan langit misterius telah melewati Farlow dan Telika, saat yang lain melihat bahwa lelaki itu ingin menghentikan Xian mengambil simbol asli awal mutlak melalui kematiannya, mereka dengan senang hati memberinya jalan. Meiji tiba-tiba merasa hampa. Ia mengira sesuatu yang menjadi miliknya akan hancur. Ia menatap kosong ke langit, matanya linglung. Jika kau ingin mati, pergilah mati. Tiba-tiba, gadis yang masih junior di sini itu mengeluarkan suaranya yang jernih. Audrey lah yang baru saja berbicara. Ia adalah satu-satunya pendekar alam dewa baru di tempat ini. Ia menatap langit dan berbicara dengan acuh tak acuh dan alami. Makhluk aneh yang seperti kelelawar muncul, membengkak. Dengan cepat, ia berubah menjadi jiwa brutal yang mengerikan, membuka mulutnya yang besar untuk menelan semua jiwa brutal itu. Tubuhnya yang halus telah menjadi nyata. Ia tumbuh lebih dari 100 meter tingginya dan menyeringai jahat. Cakar tajamnya seperti jangkar besi yang menyambar dan mencengkeram bongkahan api yang ingin menghantam Xian dengan kematiannya yang tragis. Mati, Ming Hong tertawa jahat di kehampaan. Ledakan, ledakan, ledakan. Benda yang menyala itu meledak dan mengirimkan api dan percikan kemana-mana bersama dengan darah, potongan daging, dan organ dalam. Sepotong usus hangus dan panggang jatuh di leher Telika seperti kalung hitam. Dia merasa jijik dan berteriak. Hanya alam dewa baru. Bahkan jika kamu memiliki jiwa brutal Xing, apalagi yang bisa kamu lakukan dengan tubuhmu yang lemah? Ling Mei mengerutkan kening. Begitu wanita ini memutuskan untuk menghentikan Xian dari mengambil simbol asli awal mutlak, dia tampak menjadi orang yang sama sekali berbeda. Dia tenang dan secara alami memberikan perintahnya. Dia menunjuk Audrey dan berbicara dengan acuh tak acuh. Bunuh dia. Tanpa jiwa brutal untuk melindunginya, dia lemah seperti selembar kertas. Seorang pria klan langit misterius yang mengenakan baju besi hitam bertindak seperti yang diperintahkan. Dia memegang pedang bergerigi dan mengisi dirinya dengan aura brutal dan mematikan. Ming Hong melayang di kehampaan dan mengumpulkan jiwa brutal lainnya agar lebih menakutkan. Dia telah menelan semua jiwa brutal, meninggalkan Audrey tanpa penjagaan. Melihat Ling Mei memerintahkan untuk membunuh Audrey, Ming Hong tidak ragu-ragu dan mendarat dari langit untuk melindunginya. Telika, Farlow, Yerberg. Apa yang kalian tunggu? Teriak Ling Mei. Telika menyeringai. Ling Mei, kau selalu hebat dengan tindakan yang luar biasa.
Kau memang satu tingkat lebih kuat dari Meiji. Seorang anggota klan Pantom yang telah jatuh cinta tidak dapat dibandingkan denganmu. Dia tertawa dan mengumpulkan naga petir, menghancurkan laut kesadaran Xian sekali lagi. Laut kesadaran Xian meledak dan menciptakan lebih banyak gelombang tinggi. Jiwa rekan dan jiwa inangnya tampak sangat lemah. Simbol-simbol awal mutlak telah berhenti menyatu dan mulai terbagi perlahan. Simbol-simbol yang telah menyatu satu sama lain tampaknya kembali ke kondisi sebelumnya. Mereka akan jatuh kembali ke level sebelumnya di bawah. Ling Mei tampak acuh tak acuh meskipun Telika baru saja mengujinya. Dia bahkan tidak berkedip saat melihat ke langit dan puncak menara besar tempat jiwa Xian melayang. Tiba-tiba, dia menemukan sesuatu. Wajahnya yang tenang memancarkan ketakutan yang mendalam. Tidak, dia tidak terluka. Dia memiliki kekuatan melahap Upanishad yang hilang dari klan pemakan. Seranganmu tidak efektif terhadap laut kesadarannya. Kekuatan melahap Upanishad. Kekuatan tertinggi Upanishad dari klanku. Ganfu berhenti di samping Ning Hao, berteriak dan menjerit seolah-olah dia sakit jiwa atau melihat hantu di siang hari.